Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ibu-ibu atas kedatangannya pada pertemuan kelompok bulanan seperti biasa. Oke, sebelumnya pada pertemuan bulanan ini Bu ya, kita akan membahas tentang kesehatan dan gizi. Ada 3 topik yang nanti kita pelajari bersama, yaitu diantaranya layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan gizi ibu hamil. Yang selanjutnya, yang ketiga, bagaimana manfaat bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Selanjutnya, ibu-ibu berpasangan ya, dua-dua saling berhadapan. Nah, kalau sudah ya, coba tanyakan kepada pasangan ibu ya, pasangan yang berhadapan ya, apa harapannya ibu untuk anak-anak ibu di masa depan. Nah, terima kasih atas pendapatnya Bu ya. Jadi harapan ibu itu anaknya ingin apa tadi? Ingin anaknya cerdas. Terus apa lagi tadi? Yaitu kepingin orang tuanya kepingin anaknya sekolah pintar. Terus sehingga sukses di sekolah. Jadi anak-anak itu harus sehat dulu agar tercapai cita-citanya. Terus yang selanjutnya ya, harapan orang tua itu ya pasti diantaranya supaya anak kita itu sehat. Terus apa lagi? Tinggi, kan banyak ya yang fokusnya pemerintah akhir-akhir ini yaitu mengatasi stunting itu supaya hidupnya sehat, terus tinggi, dan apalagi Bu, cerdas. Anak yang tinggi, sehat dan cerdas itu harus dimulai dari kehamilan. Oke, coba ini Bu lihat pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil ya. Memperhatikan asupan makanan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Dampak kekurangan gizi ya itu sangat berpengaruh Bu, yang diantaranya yaitu keluarga ya, itu selanjutnya yaitu bayi, terus anak, terus remaja dan dewasa. Nah, dampak yang di keluarga yaitu ya, ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, itu dampaknya ya, keluarga. Terus yang selanjutnya, dampak kekurangan gizi bagi bayi yaitu mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Makanya kita harus perhatikan mulai dari kehamilan. Terus yang selanjutnya, anak, dampaknya apa? Efek tidak baiknya apa? Atau efek jeleknya apa? Yaitu gangguan pertumbuhan anak, pendek, stunting ya, tinggi badan anak di bawah standar anak usianya. Seumpama anak ibu Leni ya kan, anak ibu Leni itu kan umur 12 tahun, terus anak ibu Ita, nah itu juga umur 12 tahun. Kenapa kok stunting ya? Begini caranya, melihat dari tumbuh kembang anakku
Ita itu lebih pendek daripada anak ibu siapa? Leni, ya. Oke, itu stunting Bu. Jadi pertumbuhannya itu lambat ya. Ya, bahkan tidak bisa lebih tinggi lagi. Ya, itu stunting. Tentu ibu-ibu juga sudah paham ya. Dulu waktu hamil ya, itu masih dikasih informasi kepada bidan setempat. Terus yang selanjutnya yaitu remaja, kesulitan belajar Bu, ya, prestasi di sekolahnya rendah, dia sulit ya, sulit belajar. Nah, salah satu yaitu dampaknya anak tidak mudah memahami pelajaran, susah berpikir, malas ya, dia kesulitan. Lainnya sudah bisa A ya, B, C, D, anak ibu masih A saja belum bisa. Artinya apa? Kesulitan dalam belajar. Terus yang selanjutnya yaitu orang dewasa ya, gangguan kesehatan, pendidikan rendah, keterbatasnya pilihan kerja. Nah ini, jadi pada saat dewasa pun tidak jauh beda dari awalnya, yaitu gangguan kesehatan, sering sakit ya. Akhirnya apa? Pendidikannya rendah ya. Seharusnya di sekolah seperti teman-teman yang lainnya, dia sering terlambat karena sakit, ketinggalan pelajaran seperti itu. Akhirnya apa? Pada saat sudah lulus SMA, dia nggak mau melanjutkan pendidikan. Akhirnya apa? Pendidikannya rendah. Terus keterbatasnya pilihan kerja. Jadi kalau kita hidup sehat ya, hidup sehat itu kan kita kerja apapun bisa Bu ya, dengan kerja otot, sama kan kerja otot yang berotot, maksudnya kerja berat itu kan Bu. Nah, terus kerja full time ya, waktu penuh gitu kan, sehari penuh. Kalau kita posisi tubuh kita sehat kan apa, bisa menyesuaikan. Namun kalau tidak sehat, maka apa, terbatasnya pilihan kerja berat nggak bisa ya, terus kerja full time juga nggak bisa. Akhirnya itu Bu ya, jadi banyak dampaknya itu ya, tidak baiknya perkembangan gizi ini tidak baik. Oke, sampai sini paham dulu ibu-ibu, paham ya? Oke, yang selanjutnya yaitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Oke, ada yang tahu di sini ibu-ibu apa itu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan? Ada? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Nah, yaitu ya, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan adalah masa dalam kandungan ya, hingga anak usia 2 tahun ya. Apa Bu? Coba diulangi. Ya. Jadi pentingnya 1000 hari pertama kehidupan yaitu adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Nah, masa inilah Bu ya, masa inilah adalah masa yang paling penting ya, masa yang paling penting bagi kehidupan anak karena mempengaruhi masa depannya di kemudian hari ya. Tuh. Nah, Bu ya, di sini ada contoh ya. Ada contoh yaitu pertumbuhan anak sesuai umurnya. Nah, ini Bu. Contohnya, gambarnya. Coba perhatikan ya. Ini anak normal Bu. Anak normal, tingginya normal ya kan. Badannya juga normal, semuanya sehat ya. Terus yang kedua yaitu anak wasting ya. Apa itu anak wasting? Ya betul, yaitu anak kurus. Dia tumbuhnya sama normal ya kan, namun tubuhnya ya
ini kurus. Ya, terus yang selanjutnya coba apa? Nah, ya, anak stunting. Anak stunting itu tingginya tidak sesuai dengan umurnya. Seharusnya sama dengan temannya seumur, ya kan? Namun dia lebih pendek. Pertumbuhannya sangat kurang. Terus yang selanjutnya yaitu anak gizi kurang. Anak gizi kurang, ya, gizinya kurang. Jadi berat badannya sesuai umurnya. Berat tidak sesuai dengan umurnya. Dia tumbuhnya lambat, ya kan? Pertumbuhannya lambat, terus berat badannya itu tidak sesuai dengan umurnya. Oke, ibu-ibu, sampai sini paham dulu? Ya, paham ya? Sudah paham ya? Oke. Jadi kalau ibu-ibu sudah paham, ya, yang pertama tadi saya ulas dulu ya. Saya ulas dulu dari atas ya. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Jadi pada saat ibu hamil itu harus perhatikan semuanya. Apa saja yang diperhatikan? Yaitu memperhatikan asupan makanan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan si janin atau si anak, sehingga anak itu tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Terus yang selanjutnya, kalau ibu tidak memperhatikan kesehatan ibu pada saat hamil, yaitu ada beberapa dampaknya. Yang pertama yaitu bagi keluarga, maksudnya bagi keluarga, bagi ibu hamil sendiri, ya, tidak sehat, melahirkan bayinya dengan berat badan lahir yang rendah. Terus yang selanjutnya yaitu bagi bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Yang selanjutnya yaitu anak, gangguan pertumbuhan anak pendek atau stunting, ya, tinggi badan anak tinggi di bawah standar anak seusianya. Yang selanjutnya remaja, yaitu kesulitan belajar, prestasi sekolahnya rendah, ya. Terus yang selanjutnya yaitu dewasa, gangguan kesehatan, pendidikannya rendah, terbatasnya pilihan kerja. Oke, sampai sini paham Bu ya? Kalau sudah paham, ya, bulan depan, ya, kita akan mengisi ini Bu, piringku, ya, mengisi piringku. Nah, di sini ada permainan nanti ya. Ada permainan piringku. Paham ya? Materi hari ini apa? Oke, terima kasih Bu ya, sebelumnya sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu dulu. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Cukup ya? Ada? Oh, enggak ada. Cukup. Kalau begitu saya cukupkan sampai sini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.